maka siksa Allah akan pedih. Jadi kita dianjurkan untuk pandai bersyukur, wa huwa sababun li baqa'in ni'ami al-mawjud. Syukur itu dapat mengekalkan berbagai nikmat yang telah ada. Syukur, jadi syukur itu akan menimbulkan nikmat yang ada, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat bernafas. Sementara banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, diinfus, di oksigen, tidak bisa bernafas. Kita tidak minta ke Allah, ya Allah saya minta oksigen. Apa kita pernah minta oksigen kepada Allah? Buat dengan, tapi Allah selalu memberi oksigen. Andai dan 5 menit saja kita tidak beri oksigen, pasti kita tidak bisa bernafas. Tidak bisa bernafas. Jadi kita selalu bersyukur nikmat Allah. Nikmat ainul mata, bisa melihat dengan jelas. Nikmat bisa makan enak, sementara banyak yang sudah dikurangi nikmatnya. Seperti contoh, saya ini sudah dikurangi nikmatnya. Kalau makan daging banyak, ngeluh hipertensi. Jadi nikmatnya sudah dikurangi. Harus pandai-pandai bersyukur, sehat. Bukan hanya rezeki itu, bukan hanya harta, bukan hanya uang. Diberikan sehat, bisa berjalan, bisa melihat, itu sebuah nikmat yang harus disyukuri. Wa wasilatu ila husulin ni'mati al-mab'ud, dan merupakan perantara untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang ada. Ketika kita syukur satu nikmat, semisal, ya Allah, alhamdulillah pada saat ini saya sehat, bisa berjamaah sholat maghrib, maka otomatis nikmat-nikmat yang lain itu akan menjadi perantara mendapatkan nikmat yang belum ada. Jadi yang belum ada, belum nikmat, misalnya kita belum punya motor, akan dikasih nikmat oleh Allah. Satu nikmat ketika kita bersyukur, maka itu akan menjadi perantara untuk mendapatkan nikmat yang lain. Kadang kita tidak bersyukur. Kadang ada nikmat yang ada di orang lain, semisal ada kekirian kepada saya, enaknya yaitu Mas Tubya kerjanya malam. Padahal yang saya inginkan kepada Mas ini enak ya, kerja siang bisa sehat, malam bisa istirahat. Nah itu sebuah syukur ya, perantara ya. Jadi nikmat yang dimiliki kita itu kadang diinginkan orang, sedangkan kita itu ingin seperti orang itu sudah biasa itu sudah biasa itu. Jadi yang nomor 2 itu kita harus pandai-pandai bersyukur. Yang pertama tadi, tidak meminta-minta, itu hiasan yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu wasadru zinatul bala, sabar atas perhiasan musibah. Jadi ketika kita diberi musibah, kita sabar, itu termasuk hiasannya. Apalagi misalnya musim hujan ini, yang rumahnya sering banjir, kebanjiran, tapi kita sabar, nah itu termasuk hiasan. Kalau kita sabar ini ya. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi, as-sabr satrun minal qurubi wa 'anil khutub. Jadi kesabaran itu adalah kendaraan yang tidak pernah mogok. Sabar itu ibarat motor atau mobil yang tidak pernah mogok. Bagaimana rasanya ketika kita pakai mobil atau sepeda tidak mogok? Enak kan ya? Begitu di starter, berangkat. Begitu juga mobil. Nah, ibaratnya sabar itu seperti itu. Ketika kita
tidak sabar, maka otomatis seperti sepeda yang ketika di starter mogok, sering mogok. Sama seperti itu. Jadi sabar itu ibaratnya kendaraan yang tidak pernah mogok, kata baginda Rasul itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai bersabar, tapi sulit ya. Sulit sabar itu. Posoni guru saya, muassis pondok itu posoni cuma loro. Pos puasanya muassis saya itu cuma dua. Sabar dan tidak pernah ngerasani wong wangil itu lagi. Wangil. Tidak pernah ngerasani wong wangil ibu-ibu itu lho. Dari ke pasar itu anu zaman itu anu itu sudah biasa itu perempuan itu. Wa ainun anil khutub. Sabar itu menghilangkan kebingungan dan menolong semua urusan. Ketika kita bingung, susah menghadapi sesuatu hal, ketika kita sabar itu pasti ditolong. Ada jalan keluar. Ij'alni min umuri faraja wa makhraja. Semua perkaranya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar tapi sulit. Sayyidina Ali Thalib berkata, wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Sayyidina Ali Abi Thalib niku karramallahu wajhah. Berbeda dengan sahabat lain ketika disebutkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib ini karramallahu wajhah, karena Sayyidina Ali Thalib ini tidak pernah melihat kemaluannya, maka disebut karramallahu wajhah, dimuliakan wajahnya. As-sabru mudbatun la takbur. Sabar itu adalah kendaraan yang tidak pernah mogok tadi. Wal qanaah, sedang qanaah, wal qanaatu sayfun la yanbu. Qanaah nerima apa yang diberikan oleh Allah. Ibaratkan pedang yang tidak pernah tumpul. Jadi pedang pisau yang tidak pernah tumpul itu selalu bisa medang apa saja. Ya medang putih, medang kambing, medang daging, medang tulang, medang kayu. Qanaah itu ibaratnya pedang yang tidak pernah tumpul. Jadi medang apa saja bisa itu. Tajam, landep, tajam jadi orang betul. Tajam, tak edi, jadi menzampang, tades, yang bakalan tades. Ini kok pedas, landep nih kan. Ibaratnya pedang itu landep, itu qanaah. Maka kemarin ada sebuah kalimat, idza kunta dza qalbin wa qani'in fa anta wa malaku sawa. Ketika kamu menerima qanaah, maka halnya kamu itu sama dengan raja. Raja gimana? Raja itu mempunyai segala-galanya, punya mobil, punya anak buah. Begitu juga orang luar qanaah, merasa punya segala-galanya, merasa punya segala-galanya. Jadi yang nomor tiga yaitu hiasan, yang nomor tiga yaitu sabar. Sabar. Yang nomor empat yaitu wattawaddu'u sinatul hasabi. Sopan santun adalah perhiasan kepada leluhur. Sopan santun, Anda kasor, sopan santun, tidak merasa gagah. Seorang kiai kadang wonten iku sing sarungan ke pasar sendiri, belanja sendiri, itu menunjukkan tawaddu' sinatul hasabnya. Wal hasabu, sedangkan hasab itu wa huwa ma yu'iddu al-insan min fakhri abahi aw manabi nafsi fi dinihi wa malihi wa judihi wa syaja'atihi fa min amrati tawaddu'. Jadi yang disebut hasab itu sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia. Apa ini keturunan ini? Ya, tak film meronjot ini, membuat santri. Seperti itulah ya. Tapi ada Gus yang tidak mau menyuruh santrinya untuk belanja sendiri sarungan biasa. Jadi tidak menunjukkan
kekusannya, baik berupa nasab, agama, harta benda, itu tidak menunjukkannya. Kalau saya punya mobil, mudah, itu tidak menunjukkan kekayaannya, keagamaannya, kealimannya. Maka itu termasuk hiasan yang nomor 4, yaitu sopan santun. Famin amarat tawadi hubul humul wa hubul haqqi min ja'a min syarifin awdi'in. Di antara tanda-tanda sopan santun, tawaddu, suka merendahkan diri dan menerima kebenaran dari mana saja, entah itu dari rakyat jelata, entah itu dari atasan, selalu menerima. Dari anak kecil yang lebih muda, selalu menerima. Ketika kita dinasihati, ditegur ketika kita salah, itu terima. Maka itu termasuk hiasan yang sopan santun. Ditegur, kadang kan tidak mau. Kalau ustaz itu salah ustaz, wah saya itu sudah ngaji, saya itu sudah ngaji berapa tahun, itu tidak boleh. Harus ja'a bil syarifin aw qabul haq, menerima saran, menerima tegur salah. Ketika kita salah, ditegur. Ketika kita ngimami salah, ditegur, itu bisa nerima. Nah, itu termasuk hiasan yang nomor 4. Itu salah ustaz, begini, kaifiatus sholahnya begini, syaratnya jadi seperti ini. Ketika kita qabulul haq, menerima apa yang ditulis, itu termasuk hiasan yang keempat. Kemudian yang nomor 5, hiasan yang nomor 5, wal ilmu zinatul ilmi. Ini wal ilmu zinatul ilmi, ini bagi kiai atau ustaz, sikap menyantun sebagai perhiasan ilmu, lapang dada. Sifat penyantun artinya seperti tadi itu, tidak sok-sok jadi seorang kiai, tidak sok-sok sebagai jadi seorang ustaz. Seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah ini, urwiya annahu kallamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatun minas sababi faqala laha man anti bintu rajul jawadil khatim. Ini seperti yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawanan seorang perempuan. Ditawaran, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anti, siapa kamu?" Kepada seorang tawanan perempuan ini. Jawabannya, "Saya adalah seorang anak laki-laki yang dermawan." Kata perempuan yang ditawan ini ya. Jadi ada sebuah perang, di sebuah perang ada seorang tawanan, seorang perempuan. Kemudian Nabi Numan Anti bertanya, "Siapa kamu?" Jawabannya seorang perempuan ini, "Saya adalah anak orang laki-laki yang dermawan, yaitu Hatim, bahwa Hatim, namanya Hatim." Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjama, "Irhamu azizun qaumil dzalla." Irhamu, kasihanlah kaum yang mulia. Jadi ada rasa kasihan, walaupun itu sebuah tawanan. Baginda Rasulullah itu masih mengasihi tawanan, masih mengasihi anak musuh tadi. Irhamu azizun yaumadzal. Irhamu ghaniyan iftakhar. Irhamu aliman sa'a bainal jahal. Itu ada 3 wasiat baginda Nabi Rasulullah SAW. Yang pertama, kepada hamba yang sudah hina, hamba tawanan, anaknya seorang musuh, itu masih disuruh hormati. Irhamu azizan qaumil dzal.
Kasihanilah kaum yang mulia. Awalnya itu seorang mulia, anak seorang dermawan. Ketika ditangkap baginda Rasulullah masih menghormati beliau. Kemudian kasihani orang yang kaya yang kemudian miskin. Irhamu ghaniyan iftakhar. Kasihanilah orang yang kaya kemudian miskin, tidak waktu kaya aja. Sekarang aja kalau sudah kaya, sebenarnya Pak Lutfi dihormati dengan kaya, sering bantu masjid, sering bantu fakir miskin. Namun ketika sudah miskin itu tidak boleh dilupakan. Irhamu ghaniyan iftakhar. Ini pesan baginda Nabi ya. Jangan sampai ketika dahulu orang yang kaya kemudian miskin itu tidak dihormati. Ini kasusnya banyak. Ketika sudah miskin, tidak punya uang, tidak dianggap. Banyak kasusnya ini di masyarakat. Jadi perlu diketahui ini, jangan pernah kita tidak menghargai orang yang kaya kemudian jatuh miskin. Kemudian irhamu aliman dha'a bainal jahil. Kasihanilah orang alim yang terlantar di tengah-tengah orang bodoh. Ini semisal contoh, di majelis ini ada seorang alim. Di tengah-tengah kita orang alim yang tidak tahu, yang tidak ada tahu, kita tidak tahu kalau itu orang alim. Kita dianjurkan oleh wasiat Rasulullah, ketika kita kenal kalau itu orang yang alim, maka kita suruh hormati. Kayak itu misalnya Gus, monggo Gus, misalnya Tere, monggo Tere, karena yang lain tidak mengenali. Kita dianjurkan di wasiat Nabi ini untuk menghormati, menghampiri, karena yang lain itu tidak tahu. Itu keutamanya orang yang alim, orang yang berilmu. Maka baginda Rasulullah walaupun yang lain tidak tahu, kita disuruh menghampiri dan menghormati. Atau rebus tidak ada membagus tengajen. Itu wasiat baginda Rasulullah. Saking mulianya orang yang berilmu. Itu yang pesan yang nomor 5. Kemudian hiasan yang nomor 6, yaitu wadadallul zinatul muta'allim. Rendah hati adalah perhiasan bagi orang yang sedang menuntut ilmu.